Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi data. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hikmah Barokah. Rumah saya dari kota Banjarmasin. Di sini saya bersekolah di SMK 2 Banjarmasin di jurusan TKJ. Di sini saya pengen menjelaskan tentang komunikasi data. Tentang pengertian komunikasi data, yaitu komunikasi data adalah proses pengiriman atau penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat seperti komputer, laptop, telepon genggam, printer, dan alat komunikasi lainnya yang terhubung dalam sebuah jaringan baik lokal maupun luas seperti internet. Terus komponen utama dalam komunikasi yang pertama yaitu sumber, yang kedua pengirim, yang ketiga sistem transmisi, yang keempat penerima, yang terakhir tujuan. Terus sejarah perkembangan teknologi komunikasi di tahun 1837 sampai sekarang. Yang pertama, telegram. Telegram berjarum magnet pertama kali digunakan pada tahun 1930 untuk melakukan komunikasi antar stasiun. Di tahun 1837, Samuel Morse menemukan telegraf elektromagnetik yang menggunakan kabel. Terus yang kedua, telepon. Pengertian dari telepon dalam sejarah perkembangan telepon sebagai media untuk mengirimkan dan menerima suara diawali dengan ditemukannya telepon oleh Alexander Graham Bell di tahun 1876. Terus di sini kita akan menjelaskan internet. Awal perkembangan internet sebagai media komunikasi dimulai pada tahun 1960 yang ditandai dengan adanya proyek jaringan oleh ARPANET atau The Advanced Research Project Agency di bawah kendali Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Proyek ini ditujukan untuk melayani militer dan para peneliti. Terus yang selanjutnya yaitu elemen komunikasi data dan hal yang dapat mempengaruhi komunikasi data. Yang kita bahas dulu elemen komunikasi data. Yang pertama komunikasi, yang kedua penerima, yang ketiga bahasa data, yang keempat transmitter, yang kelima encoder, yang keenam decoder, yang ketujuh media transmisi, 8 protokol. Lalu hal yang dapat mempengaruhi komunikasi data. Yang pertama pengetahuan, yang kedua perkembangan, ketiga resepsi, keempat peran hubungan, yang kelima lingkungan, yang keenam emosi, yang ketujuh kondisi fisik, yang kedelapan jenis kelamin. Terus apa yang dimaksud sinyal digital dan sinyal analog? Sinyal analog adalah sinyal dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik terpenting
terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog atau amplitude dan frekuensi. Yang selanjutnya, sinyal digital. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilang 0 dan bilang 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Proses informasi pun mudah, cepat, dan akurat. Tetapi transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkau pengirim data yang relatif dekat. Terus, apa yang dimaksud simplex, half duplex, dan full duplex? Simplex yaitu komunikasi satu arah di mana penerima tidak dapat memberikan informasi balikan, contoh TV atau radio. Terus yang kedua, half duplex yaitu komunikasi dua arah tetapi secara bergantian, contoh walkie-talkie. Yang ketiga, full duplex. Di sini dijelaskan komunikasi dua arah di mana pengirim dan penerima informasi dapat saling berkomunikasi secara bersamaan, contoh telepon. Terus, apa yang dimaksud dengan transmisi serial dan transmisi paralel? Transmisi paralel di sini dijelaskan pada transmisi paralel sejumlah bit dikirimkan per waktu. Masing-masing bit mempunyai jalur tersendiri. Terus transmisi serial. Pada transmisi serial ini, pada setiap waktu hanya satu bit data yang dikirimkan. Dengan kata lain, bit data tersebut dikirimkan secara bergantian atau satu persatu. Terus yang selanjutnya, apa yang dimaksud teknik pengiriman baseband dan teknik pengiriman broadband? Baseband di sini didefinisikan sebagai format transmisi yang digunakan sinyal digital dan menggunakan media transmisi sebagai perangkat saluran tunggal. Terus yang selanjutnya, broadband ini didefinisikan sebagai format transmisi di mana sinyal dimodulasi sebagai gelombang analog radio frekuensi atau FM yang menggunakan rentang frekuensi yang berbeda. Terus yang selanjutnya, perkembangan generasi jaringan seluler. Yang pertama, 1G di tahun 1979. 1G ini beroperasi sebagai menggunakan teknologi analog bernama Advanced Mobile Handphone System yang disingkat AMPS. Teknologi ini memanfaatkan modulasi frekuensi diffusion multiplex access atau dalam singkatannya FDAM yang dapat menghasilkan kecepatan maksimum 2,4 kbs. Namun sehingga belum sempurna, tak jarang timbul suara bising yang mengganggu selama berjalannya proses telepon. Yang kedua, 2G di tahun 1991. Jaringan 2G ini menawarkan bandwidth di 30 kHz hingga 200 kHz. Selain itu,
Jaringan ini turut memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan SMS dan MMS meskipun dengan kecepatan rendah hingga 64 kbps. Yang ketiga 3G di tahun 2021 ditemukannya. Jika dibandingkan dengan pendahulunya, 3G ini memiliki kemampuan transfer 4 kali lebih cepat atau lebih besar. Kecepatan rata-ratanya mencapai 2 Mbps dan kecepatan maksimumnya hingga 14 Mbps. Terus di jaringan 4G di tahun 2009. Jaringan 4G sendiri merupakan generasi pertama yang menggunakan teknologi long term evolution atau LTE. Secara teknis, teknologi ini mampu menghasilkan kecepatan unduh antara 10 Mbps hingga 1 Gbps. Lalu di 5G ditemukannya 2019. Dari segi konektivitas, 5G diklaim mampu menyediakan kecepatan data hingga 20 kali lebih cepat dibandingkan 4G. Di Kanada, hasil pengujian speed internet menunjukkan angka 169,46 Mbps atau 205% lebih cepat dari 4G. Selain itu, dari segi kecepatan, latensi dan ukuran bandwidth yang dimiliki 5G juga tergolong lebih baik. Latensi pada jaringan ini cenderung lebih rendah, yakni 10 milidetik. Dari penutup saya, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.